ngelem sepatu yang itu keterampilan ya. Lipat keterampilan. Saya yakin setiap orang punya pengetahuan, pengalaman, keyakinan, nilai. Saya yakin setiap orang punya. Pertanyaannya, apa itu resource? Apa itu sumber daya? Sumber daya bukan hanya uang, bukan hanya jabatan, bukan hanya pendidikan yang tinggi, tapi juga pengetahuan. Pengetahuan tentang diri, tentang orang lain, tentang lingkungan. Seseorang hanya bisa tahu cara beternak lele, kemudian dia aplikasikan dengan kolam-kolam yang pakai galon itu. Jadi juragan lele banyak sekarang, ya kan? Dia pakai terpal di depan rumah ukuran 2 kali 3 meter, kan itu muatnya ribuan kalau lele. Yeah. Luar biasa. Ada ratusan tukang pecel lele di sekitar Palmerah lah, puluhan gitu ya. Satu pedagang beli 2-3 kilo kali 100 pedagang udah 300 kilo. Kalau 1 kilo untungnya 3.000, 1 juta sehari. Hanya tahu beternak lele doang. Cuma memang kadang-kadang untuk menemukan, oh ini peluangnya, butuh sesuatu dari dalam, ya. Sumber daya, pengalaman. Baik pengalaman yang mengenakan maupun pengalaman pahit. Kenapa? Karena dari pengalaman ada pembelajaran, betul ya? Ketika gagal, itu data, teman-teman. Gagal membuat kue bolu, datanya muncul tuh. Misalkan terigunya kebanyakan, data kan? Airnya keenceran, data. Telurnya kurang, data. Ngocoknya kurang ngembang, data. Ovennya terlalu panas, data. Kelamaan di bakingnya, data. Dari kegagalan-kegagalan itu muncul data, pengalaman. Dan dari data itulah muncul evaluasi, action baru, result baru, pengalaman. Kreativitas, keberanian. Saya yakin teman-teman ketika datang ke calon mertua bilang, Bapak, saya mengajukan diri untuk jadi menantu Bapak, itu keberanian, betul ya? Karena nggak mudah loh, nggak mudah. Kalau Pak Dalil mah jelek gitu. Kalau Pak Dalil malah bingung, calon mertua yang mana yang harus gue datang? Banyak. Enggak, dia terlalu berani. Kalau beliau terlalu berani, jadi terlalu banyak. Yang mana nih, yang mana nih gitu ya. Keberanian. Ya, oh mungkin ada yang pernah dengar ya. Tahun 2003 saya tuh sales Ajinomoto ke Print. Di Print. Saat itu preman pasarnya tiap hari mabok, tiap hari pegang golok. Pasar Warakas. Kalau bulan puasa tahun 2003 gaji saya di Ajinomoto itu UMR Jakarta masih sekitar 450.000, 500-an lah. Gaji saya nggak nyampe sejuta. Total dengan uang makan paling 800 ribuan. Gaji sebulan. Dia minta UMR 500.000. THR 500.000. Jadi ketika dimasukin 50.000, begini sama Matahari, namanya Bang Naim begini. Ini 50.000, balikin ke bos lu, gitu dibalikin. Nego nggak pernah mau. Sampai Idul Fitri itu uang THR nggak dibayarin, karena dia nolak kan. Abis Idul Fitri kan kita tetap harus ke pasar dong, namanya kerja di situ. Temen bilang, kerja gimana nih Bang Naim? Tenang, gitu. Tenang. Saya udah sebut-sebut aja nih. Wah, udah injek-injek bumi gitu. Udah manggil-manggil. Lagi nawarin, datang tuh dari jauh Bang Naim. Gitu, udah gini aja. Mata mabok tiap hari. Mata golok ke sini. Saat itu kan baru reformasi kan. Hukum belum benar-benar kayak sekarang kan. Datang, saya tenang gitu. Mana gitu. Udah ada ini, udah ada rencana. Kira-kira di situ dia udah mau ngomong tuh. Udah mau gimana? Saya langsung duluin. Suasana lebaran kan. Langsung gini. Bang Naim, nilai air apa ini? Sama-sama, Bang.
maaf lahir batin ya. Remanya lagi ada. Maaf lahir batin ya. Ternyata teman-teman, sekeras apapun dia, ketika kita bilang minta maaf lahir batin, apalagi situasi lebaran, dia bilang apa? Sama-sama, maaf lahir batin juga ya. Minta 5.000, akhirnya dia apa? Rokok Samsu 2 bungkus. Gimana bos lu? Aduh, payah nih si bos. Ya udahlah, beli rokok aja 2 bungkus Samsu. Padahal ke kantor udah laporan. Udah laporan keluar. Iya, nggak bisa nego nih 100.000 untung gitu. Itu saya rasain waktu. Keberanian. Tapi memang perlu tenang. Integritas, teman-teman. Kita ada orang yang percaya pada Daniel, dipercaya sebagai orang yang bertanggung jawab. Pawaso sebagai orang yang rajin, bisa memegang amanah segala macam, itu integritas. Kemampuan belajar, spiritualitas, relasi dan ketangguhan, ini adalah sumber daya yang kadang kita nggak tahu, bukan ngerti, belum menemukan di dalam diri. Ini teman-teman, resource ada di dalam diri kita. Peristiwa Pak Supriyatna, Bapak usia berapa sekarang? 57. Tapi saya lihat Pak Supriyatna lebih muda ya. Nggak kayak 57. 56 setengah. Kayak 56. Kayak 56 11 bulan, Pak. Lebih muda sebulan. Nah, iya. Bapak waktu kena bukan PHK, berhenti kerja tahun berapa? 2016. Itu PHK atau Ya, iya apa? pengurangan? Pengurangan. Karyawan kan? Ah, Waktu ada pengurangan karyawan gimana rasanya? Ya. Terpukul, sedih. Ya, girang juga sih. Oh, girang juga? Lewat pesangon. Pesangon, Pak. Iya. Pesangon ya? Iya. Dari Fuji Film ya, Fuji Film. Ya, 7-Eleven. 7-Eleven? Iya. Oh. Tapi sempat ngerasa gimana gitu? Ya, karena lihat situasi perusahaan udah goyang. Mau apa ya, gaji udah mulai rendah-rendah. Udah mempersiapkan diri. Iya, makanya bilang, kebetulan disuruh pengurangan tuh. Langsung Oh, diambil. diambil. Itu perusahaan goyang dibawa ke dokter gigi kan? Tahu gitu. Tahun besoknya langsung drop, Pak. Oh, langsung ya? Contohnya yang lain pada nggak dapat itu dapat pesangon, Pak. Ini teman-teman, peristiwa makna. Saya punya cerita yang tadi punya mobil Rolls Royce itu. Tadinya kan bukan mobil perusahaannya ya. Dia kayak bikin produk lain, tapi udah maju. Satu saat karena dia pekerja keras, capek, kurang istirahat, dia sakit. Kata dokter bilang gini, kamu harus istirahat di luar kota yang udaranya lebih sejuk. Karena dia di kota industri kan banyak asap segala macam kan. Waktu itu kan masih musim kuat ya. Kamu harus keluar kota, dan supaya lebih menikmati perjalanan kamu harus punya mobil. Biasanya pakai kuda atau pakai umum gitu ya. Kamu harus punya mobil sendiri, jadi bisa nyetir, nikmatin perjalanan. Karena kata dokter itu bisa mempercepat kesembuhan. Akhirnya dia beli mobil tuh yang Rolls itu. Dia beli mobil. Pas dia beli, dia orangnya perfeksionis kan. Loh, kok ini mobil kagak enak banget gitu. Udah bentuknya nggak enak, terus sering mati, bahan bakarnya juga boros. Dia berpikir, gua mau bikin mobil. Akhirnya jadilah mesin handmade gitu, jadilah Rolls Royce yang sampai sekarang disebut sebagai mobil terbaik di dunia kan, mobilnya para sultan. Artinya apa? Ternyata dia tergerak untuk bikin mobil karena Tuhan bikin sakit dulu. Sakit, kata dokter mau keluar kota dipakai mobil. Dia beli mobil nggak nyaman, akhirnya dia bikin. Peristiwa, teman-teman, di antara kita pun sering ada peristiwa, kejadian, event apapun itu yang ketika sekarang kita lihat kembali, oh iya ya, kalau ini nggak terjadi, mungkin gue nggak kayak gini. Ada banyak pembelajaran. Dan bagaimana itu bisa jadi positif? Kayak kemarin tuh,
yang Jenderal siapa? Jenderal Agus apa kemarin? Teman-teman? Wira Hadi Yang sekarang Kusuma. Panglima TNI? Agus Subianto. Jenderal Agus Subianto itu dia masuk calon bintaranya TNI Angkatan Darat itu ditolak, nggak diterima. Kemudian dia daftar jadi satpam juga nggak diterima, nggak lolos. Disitulah diperlukan kalau ada banyak orang bilang, lah gua ditolak masuk ke Setiaba, lu kan ngutamain yang bayar misalkan, ada gitu ya. Dia nyalahin kayak paman saya nyalahin orang tuanya, bapak di pintu terakhir wawancara cuma diminta sekian juta, orang mau jual sawah kayak apa gitu ya, orang tua yang nggak mau, kakek saya nggak mau, akhirnya dia nyalahin bapaknya sampai sekarang. Kalau dulu mau jual sawah mungkin sekarang jadi tentara gitu, dia lihatnya dari sisi negatif. Kalau Jenderal Agus enggak, dia bilang saya nggak diterima karena panitia seleksinya memegang teguh nilai-nilai yang memang harus jadi nilai prajurit. Badannya harus bagus, kesehatannya, olahraganya gitu kan. Nah ketika dia lihat dari sisi positif, dia perbaiki tuh, olahraga lebih teratur, lebih rajin, sampai akhirnya dia ngerasa kayaknya sekarang gue bukan sahabat. Dia daftar AKMIL, Akademi Militer, dan diterima. Dan sekarang Jenderal Agus Subianto jadi Panglima TNI, yang hari ini Panglima TNI. Dulu dia ditolak untuk jadi Sarsat. Tapi dia nggak dendam ya, Pak? Ya? Tapi dia nggak dendam ya? Ya, orang sukses nggak ada dendam, Bapak. Benar. Kalau orang dendam itu lihat dari sisi negatif kan? Gua begini karena lu. Kalau kita nggak kenal mungkin gua nggak habis gitu. Gua udah korbankan harta, tahta, kehormatan, keperjakaan. Gua udah korbankan semuanya. Tapi kenapa kau melakukan seperti ini? Nah, itu udah negatif ya kan? Tapi kalau dari lihat sisi positif, nggak apa-apa. Duit gua sedekah buat lu. Masalah keperjakaan masih ada korbannya lagi. Bisa. Sisi positif. Nah, Jenderal Agus Subianto makanya dia dipantaskan jadi jenderal karena dia melihat positif. Ya. Next teman-teman. Ketika satu peristiwa kita kasih makna yang positif, maka muncul keyakinan yang positif. Maknanya, bikin kue gagal, oh ya saya belajar. Muncul data tuh, oh ya ternyata terigunya kurangin, oh ya telurnya tambahin, oh ngocoknya sampai ngembang. Muncul data kan, dengan data baru dia yakin, oh ini bisa nih, keyakinan baru. Karena yakin baru, emosi baru, muncul emosi lebih fashionable, lebih gigih, lebih tekun karena yakin. Perilaku baru dan hasil baru. Jadi ini kita ngalamin. Semua orang pasti dengan usia padannya yang menyentuh berapa? 35 Pak? Jalan. Iya. Jangan 35. Jalan. Dengan usia padannya yang pasti pengalaman banyak loh. Semudah. Iya, segudang. Pengalaman dikerjain banyak lah. Pengalaman kerjain juga. Coba tunggu di sana ya. Saya tunggu kok kamu muncul gitu. Ya sejak kemudian coba sorry. Iya gua ketiduran. Kebaca banget. Kebaca. Wah, itu. Pisau itu ada dalam diri kita teman-teman. Next. Pertanyaannya, kenapa banyak orang merasa tidak mampu? Ternyata bukan karena tidak punya sumber daya, tetapi karena tidak sadar memilikinya. Ada seseorang yang jatuh dari usahanya bangkrut, kemudian dia berhasil bangkit. Waktu dia bangkit itu jadiin data tuh, saya bangkit waktu itu buka usaha baru, ketemu orang baru, ada ide baru, itu jadi research di sumber daya. Ya. Yang kedua, tidak tahu cara mengaksesnya. Pak Abdul sering bilang,
setiap orang punya sumber daya untuk juara, ya. Juara dulu dalam pikiran. Pak Rudi juara tenis meja. Pak Supriyatna pernah menang kejuaraan? Ya? Oh ya, ada lomba nanti hadiahnya 10 juta. Lomba ini apa? Balap karung. Iya. Ya, startnya di Monas loh. Bisa di Merak. Sampai kahunnya loh. Ya. Even hanya juara kecil. Misalkan lulus sekolah, alhamdulillah lulus. Nah, rasa senengnya, rasa bangganya, atau ketika dapat nilai 10 dipuji sama orang tua, oh bagus ya, rasanya itu tuh bisa dimunculkan kembali untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oh ya teman-teman, saya mau ceritain curiosity. Jadi rasa ingin tahu. Anak kita yang kecil pernah nanya kan, Pak itu Pak apa? Mobil. Besoknya nanya lagi, Pak itu Pak apa? Mobil. Warna apa Pak? Merah, ya kan? Warna apa? Merah terus kan? Ada orang tua yang begini, nanya mulu bawel, ada ya. Tapi ada juga orang tua yang diladenin, malah dilurusin, ini merah, itu ini. Kok kenapa nggak coklat? Kalau coklat ntar ada yang makan. Ada tuh. Ternyata teman-teman, rasa ingin tahu anak yang waktu kecil itu sumber daya yang pertama yang membuat dia bisa sukses. Karena keingintahuan dia, lihat ini masalah, ingin tahu, dia kerjain, ulat, dapat nih solusinya. Ada masalah baru, dapat lagi solusinya. Membentuk pribadi dia untuk dapat hal-hal besar. Faktor orang tua. Rasa ingin tahu ketika kecil itu sumber daya pertama yang harusnya dibina. Pak Daniel ditanya sama Wina, Papa itu apa? Bintang. Oh bulan. Oh kok bulan ngikutin aku ya jalannya? Kata Pak Daniel, karena kamu cantik gitu. Gitu. Kok ngikutin terus? Karena kamu juga baik. Kalau temen aku si Alia diikutin gak diikutin juga. Kenapa diikutin? Karena Alia juga baik. Kalau si itu baik juga. Jadi teman kamu baik semua. Jadi kamu orang baik, temennya baik. Itu belief masuk loh ke anak. Sistem keyakinan. Dari kecil ditanamkan begitu luar biasa. Rasa ingin tahu anak kecil ternyata berdampak besar ketika orang tuanya sabar nelayan. Yang ketiga, kenapa banyak orang merasa tidak mampu? Dibatasi oleh belief, keyakinannya dia. Kayak gini teman-teman, kita logical level itu di sini belief ya, ini purpose, belief, identity dulu ya, identity, belief, capacity, behavior, kemudian environment. Ini di bawah sadar, ini unconscious. Bawah sadar. Di level ini aja, ini membuat kita lupa sumber daya, level belief. Misalnya, identitinya dia, saya orang yang pantas mendapatkan keberlimpahan, itu identitas ya. Saya adalah orang yang pantas memiliki banyak uang. Saya pantas punya banyak uang. Beliefnya dia, peluang ada di mana-mana. Uang mudah saya dapatkan. Itu belief. Kapasitinya dia, karena dia ngerasa uang gampang didapatkan, bawah sadarnya dia tuh tergerak untuk terus belajar, menjalin hubungan baik, bergerak untuk prospek. Karena beliefnya dia,
tentang uang mudah didapatkan, peluang di mana-mana. Behavior, kebiasaannya, sama lingkungan juga menyesuaikan. Karena perubahan terbesar di sini akan memudahkan yang bawahnya. Nah, kenapa orang merasa tidak mampu? Karena beliefnya dia, belief yang membatasi, limiting belief, membatasi. Yang membatasi, saya tidak pantas hidup bahagia misalnya. Ada ya? Waktu kecil orang tuanya berantem dulu. Punya pasangan bercerai. Sama tetangga ribut. Orang tua meninggal rebutan warisan. Sampai dia dari kesimpulan saya tidak berhak, tidak pantas bahagia. Ada orang begitu. Ada. Kayaknya saya susah gitu. Amit-amit ya. Nah, limiting belief begitu membuat dia malas belajar, memiliki kebiasaan menunda, malas dan segala macam. Kemudian lingkungannya juga mendukung. Salah satu faktor kenapa orang merasa tidak punya sumber daya karena ada kepercayaan yang membatasi dia. Padahal dia dulu bisa jadi juara kelas, dulu bisa jadi juara olahraga. Kok tuanya biasa? Karena ada belief yang kurang baik. Akhirnya sumber dayanya tidak bisa dibangkitkan, belum dibangkitkan. Salah menggunakan kemampuan dan tidak pernah melatihnya. Oke? Masih ada nih? Udah? Masih sebentar ya. Lanjut ya. Oke. Teman-teman, siapa di sini yang nggak punya handphone? Pasti punya semua ya, karena ini udah seperti kebutuhan dasar. Adakah di antara kita yang handphonenya hanya buat WhatsApp, kamera, sama telepon, Facebookan, TikTokan, Instagram, hanya itu aja, medsos? Ada? Nah, salah satunya Bu Lidah. Ternyata handphone yang sekarang itu canggih-canggih, bisa buat bikin ini, bikin itu. Ya, dan banyak orang tidak sadar bahwa handphone yang dia pegang itu cuma kameranya bagus. Dia beli cuma buat kameranya bagus doang. Ya, kameranya bagus. Muka saya yang begini aja bisa diedit jadi kayak Anjasmara. Anjasmara pemain bola. Ya, begitupun juga dengan otak kita. Menurut penelitian, 90% penduduk dunia hanya menggunakan otaknya sekitar 20% dari kemampuan maksimal otak. Terus yang sisanya kemana? Ya, nggak dipakai. Apalagi orang Indonesia. Nganggur ya? Iya, ada cerita gini. Ada lelang otak ya. Otak Jerman, otak Jepang, otak Amerika, otak Indonesia. Otak Jerman dilelang $100. Oh, murah. Otak Jepang $150. Lebih mahal dikit. Otak Amerika $160, malah dikit. Otak Indonesia $10.000. Loh, kok mahal banget katanya. Bukannya orang Indonesia otaknya kurang baik, ya mahal karena jarang dipakai. Karena jarang dipakai makanya mahal. Kayak kendaraan jarang dipakai mahal. Otak orang Indonesia juga karena jarang dipakai jadi mahal. Next ya, oke. Analogi benih mangga. Dalam satu benih ini udah ada bakal akar, bakal batang, bakal daun dan ribuan buah, betul ya?
Tapi benih ini bisa jadi mati, nggak bertumbuh ketika dia tidak ditanam. Sama seperti manusia, punya potensi untuk berkembang, memberikan makna kepada orang lain, tapi ternyata tidak kejadian karena tidak menemukan media tanam yang baik. Potensi sudah ada, yang dibutuhkan adalah proses pertumbuhan. Ini teman-teman, saya ini resource-nya, skill, pengalaman, nilai, relasi, prestasi, hobi, pelajaran hidup, karakter. Ini mungkin sudah kita lewati, tinggal bangkitkan kembali. Ini belief yang mengunci resort. Ketika bilang saya tidak bisa, nggak bisa bro, gue nggak bisa jualan. Saya sudah terlalu tua, nggak bisa lah, energinya udah habis. Apa sih yang dicari? Sekarang anak-anak juga udah kerja, ya kan? Ada gitu ya? Anak mereka udah kerja, gue tinggal sendiri doang sama istri, cukup lah, segini juga, nggak usah lah, ngoyo bisa. Ada gitu ya? Gue nggak pintar bro, gue bukan siapa-siapa. Itu belief yang mengunci resort. Jadi nggak terbuka tuh. Yang tadi tuh, pengalaman, nilai yang harusnya jadi sumber daya yang bisa digunakan, ini terkunci karena belief-belief yang Oke. Pertanyaannya, apakah itu fakta atau hanya keyakinan saja? Yang tadi tuh, ya saya tidak bisa, apa benar tidak bisa? Kayak gini, ada orang saya gagal terus. Nah, itu NLP itu ada kan, ada namanya meta model, ada Milton model. Ada dua ya, meta model, Milton model. Kalau kata meta model, saya gagal terus, itu ditanya, emang berapa kali gagal? 1, 2, 3, 4, 10 kali gagal. Kamu hidup udah berapa tahun? Udah 50 tahun. Berarti setahun sekali pun enggak kan? Kalau dibilang 10 kali gagal, umurnya udah 50 tahun, berarti tidak 1 kali setahun kan? Artinya banyak tahun-tahun yang sukses, betul ya? Itu namanya mengeneralisir. Dia bilang saya selalu gagal. Nah itu ditemukan. Berarti kamu bukan selalu gagal, kamu pernah gagal. Dan harusnya kamu bisa narik pelajaran. Itu meta model. Kalau Milton model beda bahasanya. Milton model gini, saya selalu gagal. Tenang Pak, ada ribuan orang yang gagal dan mereka menggunakan kegagalannya sebagai pelajaran. Dari pelajaran itulah dia sekarang mendapatkan kesuksesan. Nah itu beda dua bahasa tuh. Mana yang bagus? Dua-duanya boleh dipakai. Ya, boleh nanti ada kelas khusus. Milton model atau meta model. Saya terlalu tua, saya tidak pintar, saya bukan siapa-siapa. Hanya keyakinannya kan bukan fakta kan? Saya terlalu tua, berapa umurnya? 60 tahun. Tahu kan? Yang Colonel Sanders? Ya, 60 lebih dia masih bisa menghasilkan franchise yang mendunia, betul ya? Ternyata bisa dipatahkan kan? Usia bukan masalah. Saya tidak pintar, saya bukan siapa-siapa. Banyak orang yang tadinya bukan siapa-siapa, sekarang menjadi siapa sih gitu. Nah, Pak Daniel tuh sama saya siapa-siapa. Siapa ya gitu. Siapa ya gitu. Nah teman-teman, cara mengakses resort, step tepat. Skill, tadi kan ada skill resort ya, skill. Pernah dengar nama Adriano? Pemain bola Brazil yang tendangannya hanya kalah dari tendangan Roberto Carlos. Kencang banget kalau nendang. Jadi kalau dia nendang, kiper pun lihat bolanya dia, waduh, dipersilahkan udah golin aja gol. Karena saking dia takut. Karena kencang, Adriano tuh kalau nendang kencang. Sekarang dia kemana? Pensiun sebelum waktunya. Jual nasi uduk. Ya, jual nasi uduk. Buka pancingan. Ya, buka pancingan. Adriano pensiun dini karena dia tidak berhasil bangkit dari kesedihan ketika bapaknya meninggal. Dari stepnya sedih terus. Dia ngerasa bapak gue besar banget jasanya, kenapa ninggalin gue duluan. Dia pengamuk di Brazil bodoh ya. Mario Balotelli itu salah satu talenta terbaik sepak bola,
Tapi kenapa dia nggak bisa jadi pegang Ballon d'Or? Karena emosinya kan, stepnya nggak tepat. Sampai dia pernah beberapa kali scoring kan. Jadi resource terbaik muncul ketika stepnya tepat. Set semangat, percaya diri. Ronaldo, kalau gua kan begini, gitu kan, itu anchoring. Dia sebelum Jangkar masuk emosi. di ruang ganti begitu dia. Di ruang ganti itu begitu. Gitu. Itu iya benar, dan kebangkitan semangatnya dia. Ya, masuk gol dong gitu. Iya. Gol, ya. Masih begitu juga. masuk kenapa? Dia walaupun bola nanti begitu. Iya, jadi menguatkan anchornya dia. Jadi step Anchor atau semangat, jangkar emosi. gol ini tuh di ruang ganti dia begitu. Ya, gitu. Ya, kenal. Ya, kalau padanya begini gitu. Segokong. Coba disuruh dipraktekin Pak. Role play. Iya, kalau Ronaldo kan begini kan, iya gitu. Padahal beda dikit. Aus begini. Damai. Mumpung nggak ada bulena, kalau nggak ada bulena nggak boleh. Ya, step tepat. Kemudian fokusnya tepat. Pernah materi fokus itu air di dalam pompa. Ternyata semakin besar tekanan, kan semakin gede ya tenaganya kan. Kalau titiknya kecil, fokusnya kecil, itu bisa membelah baja ya maksudnya. Baja pun terbelah dengan air. Tapi kalau fokusnya banyak, meskipun tekanannya banyak, tekanan sosial, finansial, sama istri diomelin, mertua marah-marah, orang tua minta dikirim duit, gitu. Misalkan ya, tekanannya banyak, biaya anak belum sekolah, belum dibayar, listrik udah, ya banyak masalahnya, tapi fokusnya banyak, ini dikerjain, ini dikerjain.